Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bersama-sama pagi hari ini, mari bersama kita memulai hari di dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian dan syukur kita bersama pagi hari ini. Saya percaya hari ini kita terima kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, pagi hari ini kami datang. Kami tahu Tuhan semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau mulainya dengan rasa ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Ini setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau menaikkan pujian dan nyanyian kami bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Segala pujian bagi-Mu. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, ini setiap hati kami pagi hari ini kami datang menyembah Engkau yang jamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, ku perlukan kami perlu kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan setiap kami Tuhan. Amin. Untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa. Kami datang bersyukur pagi hari ini. Kami menaikkan pujian hati kami Tuhan. Oh, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu. Perlukan kasih. Engkau yang pegang setiap hidup kami, Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Amin. Oh, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Tidak satu pun hari kami melewatinya tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Ajar hati kami selalu bersyukur. Ya Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk selamanya.
Dimanapun kami berada, biar kuasa hadirat-Mu mengalir, jamah setiap hati, lawat setiap kami. Oh, mengalir kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan setiap kami, Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami bersandar penuh hanya di dalam nama-Mu. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Dengan hati yang berseru kami sama-sama naikkan pujian kami. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu. Ku perlukan kasih. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berjalan bersama dengan kami, berjalan di samping sampai selama-lamanya, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu. perlukan kasih-Mu Yang pegang seluruh hidup kami, yang berdaulat penuh atas kami. peganglah tanganku Hanya Engkau untuk selamanya. Oh Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu. Ini setiap hidup kami, ini pujian kami bagi-Mu Tuhan, yang layak disembah. Sebab Engkau layak, Engkau kudus Tuhan. Oh, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus Engkau. kudus Haleluya. nama-Mu. Amin. Kami berikan syukur, syukur dalam simfoni-Mu. Simfoni Indah ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang. Nama Yesus, Yesus namanya. Kau kudus, kudus, kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan, yang layak terima pengagungan lari setiap hidup kami. Oh, syukur dalam
menaungi setiap kami pagi hari ini. dalam Oh, simfoni indah. Engkau ajaib, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kami membutuhkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, biarlah kita mau sama-sama ya untuk melandasi hidup kita dengan kebenaran firman yang pasti akan menuntun kita dalam jalan-jalan kebenarannya. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang keempat, saudara. Rasul Paulus menuliskan begini, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat yang ada di Korintus, ya. Dia berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan atas semua saudara yang setiap hari mencari Tuhan, mendengarkan mesbah doa. Ya, mesbah syukur aja kalau pagi itu yang ikut sampai 14.000 saudara ya. Saya mengucap syukur melihat saudara bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Itulah sukacita bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ketika melihat jiwa-jiwa yang dilayani sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran. Rasul Paulus juga berkata dia mengucap syukur karena jemaat yang ada di Korintus ya, karena mereka mendapatkan kasih anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus yang diberikan bagi setiap mereka. Saya juga berdoa supaya Tuhan senantiasa melimpahkan saudara dengan anugerah, kebaikan, bahkan berkat-berkatnya tercurah bagi setiap kehidupan saudara yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Ya, saya percaya saudara di dalam Kristus saudara akan menjadi semakin kaya dalam segala hal. Kekayaan di sini bukan hanya bicara tentang kekayaan materi atau uang saja. Tapi yang terpenting kita menjadi kaya. Rasul Paulus berkata di sini, kamu telah menjadi kaya dalam segala macam ya perkataan dan juga segala macam pengetahuan. Satu hal yang sangat menjadi tanda utama dari seorang yang menerima Yesus dan anugerahnya dan juga sungguh-sungguh menerima kebenarannya adalah yang pertama ya hidupnya diubahkan. Dari apa? Dari cara berkata-katanya. Ini juga yang terjadi kepada jemaat di Korintus ketika mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ya, Rasul Paulus bilang, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dan yang utama dalam segala macam perkataan. Saudara, firman Tuhan berkata, biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Sehingga kita dengan kidung puji-pujian mazmur saling membangkitkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan, yaitu firman Tuhan, saudara ya. Dan segala macam pengetahuan. Biarlah juga saya berdoa supaya setiap saudara lewat mesbah doa, mesbah syukur, pengetahuan saudara akan firman Tuhan bertambah.
Ya, karena pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mengerti kebenaran, ya, ketika kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Yang seperti yang saya katakan, saudara, orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang nggak bisa sekolah, bukan orang yang nggak baca tulis, tapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Mari kita memiliki pengetahuan yang benar dalam Kristus. Mari kita memiliki pengetahuan dalam firman Tuhan, terutama pengetahuan akan kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu apa itu kehendak Tuhan bagi kita. Sehingga ketika kita tahu apa rencana Tuhan bagi kita, maka hidup kita akan selaras, saudara, sampai pada tujuan akhir yang Tuhan tetapkan bagi kita. Di sini Rasul Paulus berkata, ya, supaya ya kamu menjadi kaya dalam segala macam pengetahuan, ya, pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, saudara, kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka sia-sialah iman kita dalam segala perkara. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita butuh pengetahuan apa yang Tuhan mau, ya. Dan inilah, saudara, yang saya doakan juga supaya saudara menjadi kaya dalam pengetahuan. Ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya, kita semua sudah mendengar kesaksian Kristus, bagaimana Yesus itu sudah datang, memberi hidupnya, memberi dirinya bagi setiap kita yang percaya sehingga kita boleh diselamatkan. Demikian ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Ia juga yang akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ayat ini berkata, demikian juga kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Ya, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang kaya dengan rahmat-Nya akan melimpahkan kita dengan karunia. Ya, apa itu karunia? Anugerah Tuhan. Ya, hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Ya, karunia untuk kita bisa bertumbuh dalam Dia, karunia untuk kita bisa menikmati rumah tangga keluarga kita, karunia untuk bisa bersyukur bahkan dalam segala keadaan yang tidak enak pun kita bisa bersyukur. Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Ya, kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang bahkan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Ya, biar karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita, saudara. Bukan hanya soal kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi karunia rohani juga bisa dilimpahkan kepada saudara. Ya, dan dikatakan gini, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Ia juga akan meneguhkan kamu, ya, sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini sementara menantikan pernyataan Tuhan di akhir zaman. Kita memang sudah diselamatkan karena iman, tetapi pernyataan kita sebagai anak-anak Allah, kita sedang menantikan itu. Ya, kita sah menjadi anak Tuhan atau tidak, itu hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi ayat ini berkata, karena kita sudah ditebus dan kita dipanggil oleh Kristus, maka Tuhan juga yang akan meneguhkan kita. Jangan mau digoyahkan iman kita hari-hari ini. Apapun tantangan, persoalan, masalah, kita mau berkata, Tuhan teguhkan kami. Tuhan yang memanggil kita, Dia yang akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kata firman Tuhan. Kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. Ya, sebentar lagi Dia yang akan datang, tidak menangguhkan kedatangannya. Jangan mundur karena persoalan hidup. Jangan mundur karena tantangan. Jangan mundur karena ya apapun sehingga kita meninggalkan iman kita atau kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, Dia yang memanggil kita, Dia akan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya kelak, yaitu apa? Ya, kedatangan Kristus. Dia yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Ya, yang Tuhan mau adalah kekudusan hidup kita tidak bercacat sampai Dia datang.
Mari setiap hari kita mau introspeksi diri. Kalau ada dosa kita mohon pengampunan supaya Tuhan ampuni kita, saudara. Ya, ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ingat, Dia Tuhan yang setia. Dia yang akan meneguhkan kita. Dia akan memberikan kita untuk tetap kuat bertahan dalam segala macam badai. Karena itu tetaplah percaya ya bahwa Dia itu setia, saudara. Saya mau berkata hari ini, apapun pergumulanmu, apapun tekanan hidupmu, biarlah engkau mau sungguh-sungguh terus percaya. Kita akan merenungkan firman ini. Ya, kita percaya, saudara, bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala hal di dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian, ya, Kau kuatkan aku bertahan, Tuhan. Biar pujian ini menjadi satu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Ya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, membawa kita terus kuat bertahan menghadapi tantangan dunia. Dia akan meneguhkan kita, saudara. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau yang kuatkan kami, Tuhan, sampai pada hari ini, bahkan sampai pada kesudahannya. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami, Tuhan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Engkau Tuhan yang beserta dengan kami pada masa ini, masa yang akan datang, bahkan sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau meneguhkan kami supaya kami tidak bercacat celah menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau terus yang meneguhkan dan memberikan kami pengharapan serta kekuatan apapun masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami mau terus tetap kuat di dalam Engkau. Firman-Mu lah yang menopang kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu yang mau terus sungguh-sungguh berserah kepadamu. Tuhan, tutup bungkus, Tuhan, campur tangan hidup kami menghadapi setiap persoalan badai hidup kami, boleh keluar sebagai pemenang. Berkati Tuhan setiap mereka yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah mereka boleh terus mencari Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala hal. Persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami tahu ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami sungguh-sungguh mencari pribadi-Mu, bukan mencari hamba Tuhan, bukan mencari siapapun, tapi kami mencari Tuhan secara pribadi. Berkati setiap mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati setiap mereka dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk terus ada di dalam anugerah-Mu. Yang sakit Engkau hiburkan, yang ulang tahun Tuhan Engkau berikan kekuatan. Bahkan kami percaya semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati yang sekolah, kuliah, bekerja di mana saja. Lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan, dari segala macam hal yang tidak diinginkan. Biar Tuhanlah yang menjaga setiap kami ada di dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap belas kasihan-Mu atas kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati di dalam ketentraman, keamanan yang daripada-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami hari ini, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hati.